Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra dengan NIM 2311050111. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial instalasi dan penggunaan Omeka. Untuk langkah pertama yaitu kita bisa buka Google kita, yaitu yang pertama kita lakukan download aplikasi untuk Omeka. Dimana di sini kita bisa ketikkan yaitu Omeka Classic. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, kemudian bisa kita klik pada bagian download. Nanti akan berjalan proses downloadnya, kita tunggu sampai selesai. Selanjutnya, untuk instalasi aplikasi Omeka ini membutuhkan beberapa aplikasi pendukung. Yang pertama yaitu ada kita menggunakan XMPP, dimana kita bisa ketikkan yaitu XMPP download. Kemudian kita klik pada bagian yang pertama yaitu download XMPP. Selanjutnya pada bagian ini yaitu ada XMPP for Windows. Di sini kita bisa klik more downloads. Di sini bisa kita pilih yaitu XMPP Windows. Setelah itu nanti akan muncul yaitu tampilan dari versi-versi XMPP yang terdapat untuk Windows. Di sini kita bisa pilih yaitu pada bagian 7.4.29. Versi 7.4.29 ini, kemudian kita bisa pilih lagi yaitu untuk yang versinya yaitu XMPP Windows x64 7.4.29. Di sini proses downloadnya sedang berjalan. Kemudian untuk aplikasi pendukung selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan aplikasi yaitu PHP Imagic. Di sini bisa kita ketikkan yaitu PHP Imagic Windows. Jika masih ada folder exam, pada bagian ini kita bisa pilih yaitu PHP Imagic yang PSCL. Pada bagian ini kita pilih yaitu pada bagian sebelumnya, karena kita mendownload XMPP versi 7.4, maka untuk PHP Imagicnya kita harus sama dengan versi XMPP. Kemudian kita pilih yaitu pada TS nya yaitu 7.4 TS64. Di sini proses download XMPP telah berhasil dan PHP Imagic sedang berjalan. Maka selanjutnya kita membutuhkan yaitu aplikasi Notepad. Pada bagian ini kita klik yang Notepad++. Kemudian kita pilih yaitu yang bagian download. Setelah itu kita pilih pada bagian Notepad++ yang versi 87.1. Di sini akan muncul yaitu gambar seperti ini, yaitu gambar bunglon. Nanti kita klik pada bagian ini. Kemudian secara otomatis nanti kita akan mendownload aplikasi tersebut. Kemudian aplikasi pendukung lainnya yaitu Image Magic. Kita gunakan kata kunci yaitu Image Magic download.
Yang pada bagian ini yaitu kita bisa pilih yang untuk Windows-nya. Ini Windows Binary Release, yaitu kita klik pada bagian pertama versi 7.1.2, kemudian kita download. Selanjutnya yaitu ada aplikasi Ghostscript. Untuk aplikasi Ghostscript ini kita pilih pada bagian Release, kemudian kita pilih yang 64 bit. Di sini untuk pendukung Omeka, instalasi Omeka ini ada beberapa 5 aplikasi pendukungnya. Sebelumnya kita dapat copy ini terlebih dahulu supaya nanti memudahkan kita ambil pada bagian local disk, yaitu kita gabungkan ke folder D. Selanjutnya nanti kita akan proses instalasi. Tahapan selanjutnya yaitu kita masuk ke tahapan instalasi aplikasi Omeka dan aplikasi pendukung untuk Omeka ini. Yang pertama yaitu kita menggunakan, kita dapat instalasi yaitu XMPP dengan cara yaitu double klik. Dan kemudian kita klik OK, kemudian kita klik yaitu next. Pada bagian ini yaitu kita hanya memerlukan beberapa yang harus kita centang. Yang penting itu yaitu MySQL, berarti untuk FileZilla tidak penting, cukup kita hilangkan centangnya. Kemudian untuk kita hilangkan centangnya. Kemudian untuk PHPMyAdmin penting, berarti di sini yang cuman penting itu cuman bagian MySQL dan PHPMyAdmin. Kemudian next, kemudian next. Di sini kita menunggu beberapa waktu yaitu untuk proses instalasinya. Setelah proses instalasi selesai, maka kita bisa klik yaitu finish. Kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul secara otomatis yaitu tampilan dari Open XMPP. Pada bagian ini kita tidak perlu, jangan kita mulai terlebih dahulu atau jangan kita klik start, cukup kita minimize. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita dapat mengaktifkan PHP image kita, yaitu dengan kita buka menggunakan WinRAR. Pada bagian ini kita yaitu cari pada bagian PHP Magic yang DLL. Pada bagian ini yaitu kita bisa klik kanan, kemudian kita klik extract to a specific folder, kemudian kita pilih pada bagian yaitu untuk local C, kemudian kita pilih masukkan ke dalam folder XMPP. Selanjutnya yaitu kita pilih pada bagian PHP. Untuk folder ini kita dapat simpan di bagian yaitu pada bagian X.
kemudian kita klik OK. Kemudian pada bagian ini kita copy seluruh filenya mulai dari core dengan cara klik shift dengan panah ke bawah sampai paling bawah. Pastikan semuanya yaitu telah berhasil kita copy. Kemudian untuk pengecualian di sini yaitu kita kecualikan untuk PHP Imagic DLL. Untuk pengecualiannya itu dapat kita klik Ctrl, kemudian kita pilih pada bagian PHP Imagic DLL. Kemudian selanjutnya yaitu pada bagian yang biru ini, kemudian salah satu di antara yang biru ini kita klik kanan, kemudian kita pilih yang extract to a specific folder. Pada bagian ini yaitu kita pilih lagi kembali ke local disk C. Selanjutnya kita pilih pada bagian XMPP, kemudian kita cari yaitu pada bagian folder Apache, kemudian kita masukkan ke dalam folder bin. Selanjutnya kita klik OK. Berarti di sini otomatis seluruh filenya sudah berhasil kita copy. Kemudian kita dapat mengaktifkan PHP Imagic ini. Ini kita close saja. Kemudian di sini sebelumnya kita instalasi yaitu aplikasi Notepad++, yaitu dengan cara double klik. Kemudian kita klik yes. Kemudian kita klik OK. Kemudian next. Kita pilih pada bagian I agree. Dan kita next saja. Dan kita klik install. Di sini kita tunggu beberapa saat untuk proses instalasi aplikasi Notepad++. Kemudian ini kita hilangkan saja centangnya, kemudian kita klik finish. Selanjutnya yaitu kita kembali ke local disk C, yaitu kita cari XMPP, kemudian kita pilih yang PHP. Pada bagian ini kita cari yaitu file yang PHP. Kita pilih yaitu PHP yang mempunyai gerigi ini, kemudian untuk PHP ini kita klik kanan. Kemudian kita pilih edit with Notepad++. Maka nanti secara otomatis kita akan diarahkan ke aplikasi Notepad++. Kemudian untuk di aplikasi ini kita cari pada bagian ke 950. Pada bagian yang kosong. Pada bagian yang kosong ini kita dapat ketikkan yaitu extension sama dengan Imagic. Pastikan tulisannya itu tidak ada yang salah, kemudian kita dapat save. Setelah berhasil kita save yaitu kita bisa kembali ke aplikasi XMPP, kita startkan yaitu untuk Apache dan MySQL nya. Kemudian setelah XMPP telah kita aktifkan, kemudian kita dapat cek apakah aplikasi PHP Imagic ini sudah aktif di dalam XMPP kita, yaitu kita dapat cek dengan kembali ke kita buka yaitu untuk kita ketikkan di sini yaitu localhost. Kemudian di sini kita bisa klik PHP info. Di sini kita bisa cek apakah PHP Imagic kita sudah aktif atau belum. Kita masuk ke dashboardnya yaitu PHP info dari XMPP.
Di sini kita bisa scroll sampai ke bawah, yaitu kita cari yang Imagic. Di sini sudah terdapat yaitu untuk aplikasi Imagic-nya, berarti secara otomatis aplikasi PHP Magic kita sudah aktif di dalam XIMPP kita. Selanjutnya yaitu untuk proses instalasi aplikasi Image Imagic dengan cara yaitu kita dapat double klik untuk Image Imagic ini. Kemudian kita klik yes, kita pilih I accept, kemudian next, kemudian next, kemudian kita install. Kemudian kita hilangkan centangnya ini, kemudian kita klik finish. Setelah itu kita proses yaitu untuk GoScript. Dengan yaitu kita double klik GoScript. Kita klik yes, kemudian next, I agree, kemudian kita install. Kita tunggu beberapa saat itu untuk proses instalasinya. Kemudian kita hilangkan centangnya ini, kemudian kita klik finish. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu maka secara otomatis untuk proses seluruh download aplikasi ini telah berhasil kecuali Omeka. Kemudian kita lanjutkan ke proses instalasi Omeka dengan cara yaitu kita buka Omeka dengan WinRAR. Kita buka dengan aplikasi WinRAR. Kemudian yang pada bagian folder Omeka 3.2 ini kita klik kanan, kemudian itu kita extract to specific folder, kemudian kita simpan kepada bagian C, kita klik yang tanda plus di C, kemudian kita pilih yang XAMPP, kemudian kita pilih pada bagian htdocs, kemudian kita dapat klik OK. Kemudian untuk memastikan apakah Omeka ini sudah berhasil disimpan di dalam folder htdocs, yaitu kita dapat buka dengan kita buka kembali yaitu lokal C, kemudian kita pilih pada bagian XMPP, kemudian kita buka pada folder htdocs. Di sini berarti secara otomatis sudah ada Omeka 3.2. Maka untuk mempermudahnya kita dapat menggunakan rename untuk lebih simpel dan sederhana, maka kita dapat ubah menjadi Omeka. Selanjutnya kita dapat buka folder Omeka ini dengan double klik, kemudian kita pilih yang application, kemudian kita pilih pada bagian libraries, kemudian kita pilih Omeka kembali, kemudian di sini yaitu kita pilih pada bagian file, kita pilih derivatif, strategi. Pada bagian eksternal Image Magic ini kita yaitu dapat buka dengan Notepad++, edit with Notepad++. Pada bagian ini yaitu pada baris ke-16 yang bagian convert ini dapat kita ganti menjadi, pastikan tanda petiknya tidak terhapus, kita ketik menjadi yaitu magic.exe. Kemudian kita klik di bagian luarnya, kemudian pada bagian baris 42 yang caps lock ini yang ARG nya kita ganti menjadi
cmd. Kemudian kita klik di bagian luar, kemudian yaitu kita save. Setelah kita save, kita dapat membuka kembali, kita restart yaitu untuk di exam-nya, yaitu untuk apa aja-nya kita start terlebih dahulu, kemudian kita start kembali karena kita ada penambahan yaitu untuk datanya, perubahan datanya. Setelah kita pastikan restart ulang, maka untuk ceknya kita bisa buka yaitu untuk kita klik di sini yaitu localhost. Kemudian kita pilih, kita di sini itu dapat membuat database baru. Kemudian kita klik pada bagian PHP My Admin. Di sini kita dapat melakukan pembuatan database baru yaitu untuk Omeka-nya. Di sini yaitu kita klik database. Di sini kita yaitu diarahkan untuk proses pembuatan database Omeka. Kita buat nama database-nya yaitu untuk lebih simpelnya itu kita buat Omeka kemudian create. Kemudian di sini yaitu kita dapat pilih yang privilege, kita klik yang privilege. Kemudian kita tambahkan user, add user akun. Untuk username-nya, untuk mempermudah kita, maka di sini kita bisa buat yaitu nama username-nya Omeka. Untuk hostname-nya kita pilih yang lokal, maka secara otomatis di sini sudah muncul yaitu localhost. Kemudian untuk password-nya untuk mudah kita buat di sini yaitu rahasia. Kemudian kita centang yang global privilege-nya yaitu check out. Kemudian klik go. Maka secara otomatis kita sudah berhasil membuat database baru yaitu untuk Omeka-nya. Setelah kita berhasil membuat username atau database dari Omeka ini, kemudian kita dapat tahapan selanjutnya yaitu kita panggil aplikasi Omeka, yaitu dengan cara di sini kita klikkan localhost garis miring yaitu Omeka, kemudian enter. Apabila muncul seperti ini, Omeka has encountered an error, maka yaitu berarti Omeka-nya tersebut belum terkoneksi antara script dengan Omeka. Berarti di sini bukan berarti kita tidak berhasil proses instalasinya. Kemudian tahapan selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat buka kembali di local C. Kemudian kita pilih pada bagian XMPP, kemudian htdocs. Kemudian kita klik yang Omeka. Di sini kita cari pada bagian DB, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita klik pada bagian edit with Notepad++. Pada bagian ini kita dapat isi yaitu sesuai dengan data yang kita masukkan sebelumnya. Untuk hostnya yaitu kita buat yaitu localhost sesuai dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk username-nya tadi kita buat yaitu Omeka. Kemudian untuk passwordnya tadi kita buat rahasia, dan DB name-nya yaitu Omeka. Pastikan semuanya telah sama dengan data sebelumnya kita masukkan. Kemudian kita klik save. Maka secara otomatis kita dapat ulang kembali yaitu dengan cara kita ketikkan kembali yaitu localhost Omeka. Dan kita enter.
Berarti untuk proses instalasi kita sudah berhasil, maka di sini kita bisa masukkan yaitu untuk username kita di sini tergantung kita masing-masing. Di sini bisa kita buatkan nama kita, yaitu saya buatkan yaitu Azahra, kemudian passwordnya sama dengan sebelumnya kita buatkan yaitu rahasia. Kemudian di sini kita bisa ketikkan email kita yaitu untuk di administrator emailnya kita bisa copy yang email sebelumnya atau yang di sini, yaitu kemudian kita Ctrl V. Untuk set title-nya kita buatkan yaitu misalnya kita buatkan yaitu perpustakaan Azahra. Dan di sini kita pada bagian image magic ini yaitu di sini kita cukup kopikan di mana lokasi atau tempat kita penyimpanan image magic ini, yaitu kita cari di J. Pada bagian ini kita klik yang image magic ini dan kita klik kedua, kemudian untuk prosesnya itu kita cukup kita kopikan pada bagian yang ini dan klik kanan copy, kemudian kita masukkan ke dalam ini, kita paste, kemudian kita klik install. Apabila proses seluruh tahapannya telah kita lakukan, maka di sini tertulis yaitu Omeka yaitu sukses. Berarti secara otomatis untuk instalasi aplikasi Omeka-nya kita sudah berhasil. Kemudian yang untuk di sini yaitu ada pilihan public site. Kita pada bagian ini kita dapat klik kanan, kemudian kita pilih pada bagian open link in new tab. Berarti di sini kita bisa klik pada bagian yang ini. Berarti secara otomatis kita sudah berhasil, yaitu di sini sudah terdapat perpustakaan Azahra, di mana pada bagian ini yaitu kita dapat menggunakan untuk kotak pencarian opak. Kemudian pada bagian pilihannya admin dashboard ini, apabila kita sebagai seorang pustakawan maka kita dapat klik pada bagian admin dashboard ini, kemudian kita masukkan username dengan password yang kita buat sebelumnya. Misalnya kita buatkan di sini yaitu Azahra dengan password tadi rahasia, kemudian kita login. Apabila prosesnya telah selesai maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk apakah kita sudah terdeteksi, kemudian kita di sini kita dapat klik setting. Apakah image magic kita sudah terdeteksi di aplikasi Omeka. Kemudian di sini sudah kita klik tes untuk memastikan. Apabila di sini setelah hijau berarti secara otomatis image magic kita sudah terdeteksi dengan Omeka kita. Nanti apabila jika di sininya merah berarti ada kesalahan pada saat proses tahapan instalasi. Selanjutnya yaitu kita masuk pada penggunaan aplikasi Omeka. Untuk pertama yaitu kita bisa masuk ke dalam localhost Omeka yaitu untuk adminnya. Di sini sebelumnya kita sudah masukkan yaitu username dan password kita sebelumnya. Kemudian kita bisa login. Setelah kita login, pertama kita yaitu bisa mengganti tema dari aplikasi Omeka kita ini yaitu dengan klik pada bagian appearance. Di sini yaitu ada 3 tema yang disediakan untuk tahapan pertama kita mendownload aplikasi Omeka ini. Di column terms ini berarti otomatis ini menunjukkan bahwa kita menggunakan tema tersebut. Di sini kita akan coba yaitu untuk mengganti tema, misalnya kita
coba yang Berlin. Kemudian kita untuk menggantinya kita dapat klik pada bagian use these themes. Maka secara otomatis di sini kita sudah mengganti tema, yaitu dengan tema Berlin. Untuk mengeceknya kita bisa kembali ke public, kemudian kita refresh. Maka setelah kita ganti tema, maka secara otomatis di public kita awal ini atau di opaque kita ini, yaitu secara otomatis temanya sudah berganti. Kemudian kita dapat mengganti yaitu logo dan header logo. Apa beda dari antara logo dan header logo? Untuk logo yaitu kita nanti di sini akan diganti dari tulisan perpustakaannya ini. Sedangkan untuk header logo nanti akan diganti dari browse items dan browse collection. Untuk tahapannya yaitu kita dapat klik pada bagian configure themes atau tema yang kita pilih sebelumnya. Kemudian kita untuk logonya pertama kita pilih browse, di mana di sini telah disediakan dalam file latihan kita, yaitu pada bahan latihan penggunaan Omeka Classic, itu pada bagian header logo kita bisa menggunakan yaitu header logo yang blacknya, karena pada awal kita menggunakan tema putih. Misalnya di sini kita klik open, maka secara otomatis header logo sudah berhasil kita upload. Kemudian untuk header image-nya kita ganti juga. Kemudian kita dapat save change. Setelah berhasil kita tunggu beberapa saat untuk proses save-nya. Untuk mengecek apakah sudah berhasil, kita dapat refresh pada bagian public-nya, yaitu setelah kita simpan semuanya, maka secara otomatis kita dapat cek di public, yaitu dengan refresh kembali. Apabila kita berhasil, berarti di sini otomatis kita telah berhasil yaitu mengubah logo dan header logonya. Yang ini untuk logonya dan di sini untuk header logonya. Pada bagian ini yaitu akan muncul plugin sebanyak 3 buah, namun kita tidak menggunakan ini. Namun kita masuk ke dalam folder yang sebelumnya, yaitu folder bagian latihan. Untuk yang 4 ini yaitu kita dapat copy. Kita copy yaitu pada bagian yang ini, yaitu kita dapat pada setiap ini menggunakan fungsi. Misalnya pada bagian koleksi tree ini fungsinya yaitu untuk mempermudah kita dalam menelusur koleksi berdasarkan subjek. Kemudian kita dapat pindahkan filenya, yaitu klik kanan, kita copy ke C, yaitu di SNPP htdocs, dan kita pilih pada bagian Omeka, kemudian yang plugins. Di sini kita dapat kopikan, yaitu kita paste. Setelah itu kita klik kanan yang 4 ini, kemudian extract here menggunakan WinRAR. Kemudian yang 4 ini dapat kita hapus yaitu terlebih dahulu. Kemudian maka secara otomatis pada bagian ini kita sudah berhasil, yaitu di sini belum muncul, maka untuk di sini kita dapat refresh.
Maka secara otomatis di sini sudah ditambahkan plugins yang kita sebelum. Tahapan selanjutnya yaitu kita dapat install yang collection tree. Pada bagian ini yaitu kita centang pada bagian order alphabetically, kemudian kita klik save change. Kita dapat install yang HTML5-nya. Untuk HTML5 media ini kita sama dengan geolocation, tidak perlu melakukan perubahan apapun. Nanti kita bisa langsung klik pada bagian save change. Klik save change. Kemudian kita install yang PDF embed. Klik yang save change juga, tidak perlu kita melakukan perubahan apapun. Setelah semua 4 dari 7 plugins ini kita install, selanjutnya kita klik untuk menambahkan koleksi, yaitu pada bagian koleksi di sebelah kiri. Kita klik yang collection. Kemudian kita klik yang add a collection. Untuk penambahan collection ini kita bisa buka pada file latihan sebelumnya. Di dalam bahan latihan ini sudah tersedia yaitu untuk file item digitalnya. Kita pilih yaitu untuk struktur pohon koleksi. Di sini terdapat beberapa pohon koleksi atau struktur dari koleksi. Nah, di sini yaitu terdapat beberapa strukturnya. Yang pertama ada arsip UIN Imam Bonjol, kemudian ada Fakultas Adab, di mana di sub-subnya yaitu nanti ada Bahasa dan Sastra Arab, Diploma 3 Ilmu Perpustakaan. Kemudian untuk menyusun ini kita dapat lakukan dengan cara yaitu setelah kita klik add digital, kemudian pada bagian ini kita klikkan yaitu arsip, samakan dengan sesuai tugas arsip UIN Imam Bonjol. Arsip UIN Imam Bonjol. Kemudian untuk ini kita checklist pada bagian publik supaya nanti dapat digunakan oleh semua orang secara publik. Kemudian klik add collection. Kemudian untuk penambahan pada bagian yang ini, di sini terdapat satu yaitu ada Fakultas Adab dan Humaniora. Untuk koleksinya strukturnya yaitu
ada Fakultas Adab dan Humaniora. Caranya gitu, kita klik kembali add a collection. Di sini kita masukkan yaitu Fakultas Adab dan Humaniora. Kemudian kita checklist pada bagian publik, klik yang add collection. Selanjutnya pada bagian ini yaitu terdapat substrukturnya, yaitu misalnya dari Fakultas Adab dan Humaniora ini terdiri dari 4 sub. Yang pertama ada bahasa dan sastra Arab. Kita coba masukkan terlebih dahulu untuk bahasa dan sastra Arab. Caranya yaitu kita klik yang add a collection. Dan di sini kita untuk title-nya kita buat bahasa dan sastra Arab. Kemudian untuk menggantinya sebagai sub, kemudian kita klik pada parent collection. Kemudian pada bagian ini masih kosong yaitu untuk parent collection-nya. Kemudian di sini kita pilih yaitu untuk Fakultas Adab dan Humaniora. Kemudian checklist public, kemudian add collection. Kemudian yaitu untuk selanjutnya ada sub dari Diploma 3 Ilmu Perpustakaan. Kita klik kembali, kita cobakan masukkan ke dalam sub Fakultas Adab dan Humaniora. Diploma 3 kemudian pada bagian ini yaitu sudah kita masukkan yaitu ada arsip UIN Imam Bonjol, ada Fakultas Adab dan Humaniora, di mana di dalam Fakultas Adab dan Humaniora ini nanti terdapat beberapa sub, diantaranya ada bahasa dan sastra Arab, kemudian Diploma 3 Ilmu Perpustakaan. Untuk melakukan ceknya kita bisa cek pada collection tree. Di sini sudah terlihat bahwa terdiri dari 2 struktur, yaitu ada arsip UIN Imam Bonjol, kemudian ada Fakultas Adab dan Humaniora. Di dalam Fakultas Adab dan Humaniora ini terdiri dari substrukturnya, yaitu ada bahasa dan sastra Arab, kemudian ada Diploma 3 Ilmu Perpustakaan. Yang yaitu kita masuk pada menginput item atau file digital ke dalam aplikasi Omeka. Caranya yaitu kita klik yang item. Di sini ada di sini tulisannya itu kamu tidak mempunyai item, kemudian kita tambahkan, bisa kita input itemnya dengan cara kita buka kembali di bahan latihan kita sebelumnya. Kemudian kita pilih pada file item digital yang ini untuk foto, kemudian kita klik yang pada bagian metadata. Nanti kita sesuaikan dengan perintah yang ada di dalam metadata tersebut. Di sini ada, yaitu ada judulnya Jam Gadang dan Abu Vulkanik Gunung Merapi Bukit Tinggi 1967. Di sini ada beberapa ketentuan yang harus kita isi di dalam Omeka kita. Kemudian di sini kita dapat klik yaitu add a item. Selanjutnya yaitu kita samakan, yaitu untuk title-nya kita sesuaikan dengan perintah dan arahannya. Pada bagian ini kita copy saja, paste. Selanjutnya yaitu untuk subjek. Sini subjeknya terdapat 3, itu ada arsitektur, vulkanik, dan bukit tinggi. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu untuk arsitektur. Klik add input untuk menambah
untuk subjek yang baru, kemudian arsitektur, kemudian ada vulkanik, kita ketikkan saja vulkanik, kemudian add input untuk menambah subjek baru, kemudian ada subjek yaitu Bukit Tinggi. Selanjutnya yaitu ada description, deskripsinya yaitu kini kita paste aja. Kreatornya ada Zulkarnaini Rohas, kita paste, klik kanan paste. Kemudian untuk search-nya ini sumbernya yaitu Gunung Merapi, Arsip Kota Bukit Tinggi, kita copy saja. Publisher Arsip Kota Bukit Tinggi, Arsip Kota Bukit Tinggi. Date untuk tanggalnya tahunnya yaitu 1967. Kontributor untuk rex-nya kita sesuaikan saja semuanya dengan format dari latihan kita. Paste. Untuk relation, kemudian ada format. Untuk relationnya nanti kita kosongkan terlebih dahulu. Untuk bahasanya yaitu Indonesia. Kemudian baiknya gambar salinan digital, gambar identifiernya kita kosongkan saja. Kemudian ada coverage-nya, kemudian selanjutnya yaitu kita buka untuk item type metadatanya. Di sini kita pilih yaitu yang still image atau gambar diam. Kemudian ada original formatnya yaitu foto. Untuk dimensinya, ukuran dimensinya kita copy paste saja. Kemudian untuk yang bagian geolocation ini kita buat saja di map. Misalnya kita ketikkan saja di sini yaitu Bukit Tinggi. Dan kita pilih find. Kita ketikkan saja, kemudian untuk filenya kita bisa pilih browse. Kita pilih pada bagian bahan latihan kita sebelumnya. Kemudian untuk map udah, file udah, untuk item type metadatanya udah, ada binker udah. Kemudian kita checklist pada bagian public, kemudian add item. Setelah semuanya berhasil kita simpan atau kita save, kemudian nanti kita bisa cek di dalam
OPEC kita apakah sudah terdaftar dari koleksi dari yang kita masukkan. Di sini kita tunggu beberapa saat untuk proses penyimpanannya. Berarti di sini sudah terdapat yaitu title, ada satu koleksi. Untuk ceknya kita bisa kembali ke OPEC kita, kemudian kita refresh. Di sini yaitu sudah terdapat satu item. Untuk mengeceknya kita bisa klik pada bagian judulnya. Di sini secara otomatis untuk itemnya dan deskripsi semuanya sudah lengkap dan termasuk dengan filenya. Baik, mungkin hanya sekian video tutorial instalasi dan penggunaan aplikasi Omeka dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.